Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Semoga anak-anakku sekalian selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah, sehat selalu dan selalu mendapatkan ilman nafi'an. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa akan langsung dipimpin oleh Pak Rizal. Persiapan sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Pak Rizal akan melaksanakan presensi. Mbak Lintang hadir? Hadir. Bagus. Mbak Nadia hadir? Hadir, Pak. Bagus sekali. Anak-anakku sekalian, Pak Rizal selalu mengingatkan kepada anak-anakku sekalian agar selalu semangat dalam belajar. Meskipun di tengah pandemi ini, kita pembelajarannya daring, anak-anakku sekalian harus selalu semangat belajar dan giat untuk mengerjakan tugas. Selanjutnya, anak-anakku sekalian juga harus selalu menjaga kesehatan supaya anak-anakku sekalian tidak terpapar virus COVID-19. Anak-anakku harus rajin cuci tangan, kemudian kalau keluar rumah pakai masker, kemudian kalau bersalaman untuk sementara seperti ini terlebih dahulu, dan harus makan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Bagus. Selanjutnya harus beribadah dengan taat, berdoa kepada Allah agar kita diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Sebelum kita belajar, kita olahraga ringan dahulu. Marilah kita tepuk jari satu. Masih ingat anak-anakku sekalian? Masih, Pak. Kita coba. 1, 2, 3. Tepuk jari satu. Oke anak-anakku sekalian, kemarin kita belajar mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, Pak Rizal masih ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian, ingat nggak sama materi kemarin? Kemarin kita belajar mengenal Allah melalui Asmaul Husna Al-Basir. Mbak Nadia, masih ingat arti dari Al-Basir? Allah Maha Melihat, Pak. Bagus. Selanjutnya Al-Adlu. Mas Witra, masih ingat Al-Adlu artinya? Allah Maha Adil, Pak. Bagus. Yang terakhir adalah Al-Azim. Mbak Alena, masih ingat arti dari Asmaul Husna Al-Azim? Allah Maha Agung, Pak. Bagus, pinter-pinter semuanya. Sekarang anak-anakku sekalian, kita akan belajar ini. Pak Rizal akan share screen dulu kepada anak-anakku sekalian. Kita akan belajar pelajaran 2, yaitu beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki adalah anak-anakku sekalian harus memahami makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, anak-anakku sekalian bisa mencontohkan makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anakku sekalian harus mengetahui makna beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku sekalian juga harus meyakini adanya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, anak-anakku sekalian bisa menunjukkan contoh perilaku beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala.
Anak-anakku sekalian sudah siap untuk belajar? Sudah, Pak. Ayo kita mulai. Pak Rizal akan bertanya, siapa yang tahu jumlah rukun iman? Mbak Lintang, tahu jumlah rukun iman? Bagus, ada 6. Jumlah rukun iman itu ada 6. Mbak Nadia, coba disebutkan ya rukun iman yang ada 6 itu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Bagus sekali Mbak Nadia. Nah, kalian masih ingat lagu tentang rukun iman? Masih, Pak. Ayo kita nyanyikan bersama-sama supaya kelas ini menjadi lebih gembira. 1, 2, 3. Rukun iman, rukun iman itu ada 6. Anak-anakku sekalian, dari 6 rukun iman yang tadi sudah disebutkan, sudah kita nyanyikan, kita pagi hari ini akan belajar beriman kepada Rasul Allah. Sekarang Pak Rizal akan bertanya kepada anak-anakku sekalian, Rasul itu artinya apa anak-anakku sekalian? Utusan. Bagus, Rasul itu artinya utusan. Kalau Rasulullah artinya adalah Utusan Allah. utusan Allah. Pinter sekali. Beriman kepada Rasul itu hukumnya apa anak-anakku sekalian? Wajib. Wajib. Ya. Iman kepada Rasul artinya kita meyakini bahwa Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Jadi anak-anakku sekalian, mengimani adanya Nabi dan Rasul maksudnya adalah kita percaya dengan sepenuh hati atau yakin bahwa Allah itu telah mengutus utusannya, yaitu para Nabi dan Rasul. Adapun perwujudan iman kepada Rasul Allah itu bisa dilakukan dengan mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, pinter, larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Pak Rizal bertanya, ada berapa jumlah Nabi dan Rasul itu anak-anakku sekalian yang wajib kita imani? 25. 25, pinter sekali. Jadi ini tabelnya. Sekarang Pak Rizal minta Mbak Ferlian untuk menyanyikan nama-nama Nabi dan Rasul ini. Silahkan Mbak Ferlian. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Isa, dan Nabi Muhammad. Bagus Mbak Ferlian. Anak-anakku sekalian, Nabi dan Rasul itu ternyata punya sifat wajib dan sifat mustahil. Ya, jadi ini harus kita ketahui. Apa saja itu? Yang pertama yaitu Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat sidik. Atau Sidik benar. ini artinya benar, pinter. Atau juga diartikan jujur. Mustahil para Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat kazib, bohong. Tidak mungkin Nabi dan Rasul itu punya sifat kazib. Yang kedua, Nabi dan Rasul itu punya sifat amanah. Artinya adalah terpercaya. Mustahil Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat khianat. Tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat wajib tabligh. Artinya adalah menyampaikan wahyu yang diberikan Allah kepada umatnya. Mustahil Nabi dan Rasul mempunyai sifat kitman, menyembunyikan. Tidak mungkin itu. Yang terakhir, Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat wajib kotonah. Artinya adalah cerdas. Mustahil Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat baladah. Baladah ini artinya bodoh.
Jadi nggak mungkin sekali itu anak-anakku sekalian. Selanjutnya anak-anakku sekalian, Nabi dan Rasul itu juga ada yang diberi kitab suci. Siapa saja Nabi itu? Ini tampilannya. Oh iya anak-anakku sekalian, sebagian dari Nabi dan Rasul itu juga ada yang disebut sebagai Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi. Ya. Ayo, sekarang Pak Rizal bertanya kepada anak-anakku sekalian. Apa arti dari Rasul Ulul Azmi itu? Ada yang tahu? Siapa? Silakan Mbak Nadia. Rasul-rasul Tuhan dan Bagus. Rasul-rasul yang diberikan keteguhan ya untuk berdakwah anak-anakku sekalian. Ada berapa jumlah Rasul Ulul Azmi itu? Ada yang tahu? 5, Pak. Bagus. Ada 5. Siapa saja itu? Ya, kita membahas ini dulu. Dari 25 Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdapat 5 Rasul yang memiliki keistimewaan. Kelima Rasul itu diberi gelar Ulul Azmi. Apa? Ulul Azmi. Bagus. Ulul itu artinya memiliki. Azmi artinya keteguhan yang kuat. Jadi, Rasul Ulul Azmi artinya Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan, ketabahan, dan kesabaran yang kuat dalam menghadapi berbagai rintangan dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasul Ulul Azmi ini dia yang luar biasa ini anak-anak sekalian. Dia yang sabar, yang tabah dan kuat ketika menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah. Cobaan yang sangat berat, berbeda dari rasul-rasul yang lain. Siapa saja Rasul Ulul Azmi itu? Ini. Ada Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian ada Nabi Musa alaihi salam. Selanjutnya ada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar anak-anakku sekalian ingat siapa itu Rasul Ulul Azmi, maka bisa kita singkat NIMIM. Apa anak-anakku sekalian? NIMIM. Ulangi lagi. NIMIM. 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 Paham anak-anakku sekalian? Paham. Mengerti? Mengerti. Pinter. Nah, sekarang anak-anakku sekalian Pak Rizal bertanya, bagaimana perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul Allah? Ada yang tahu, Pak Ferdian? Coba. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bagus, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya bagaimana, Mbak Nadia? Beribadah, membantu orang tua, membaca Al-Quran. Bagus, sholat. Mbak Evelyn pinter, membaca Al-Quran. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul Allah. Ini gambarnya. Nah, ada anak yang dia sedang beribadah, berarti dia menjalankan perintah Allah. Kemudian belajar membaca Al-Quran, membantu ibu membersihkan rumah, membantu ayah untuk berkebun. Siapa yang di rumah membantu orang tuanya? Coba angkat tangan. Pinter. Berarti anak-anakku sekalian sudah memiliki atau melakukan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul Allah. Anak-anakku sekalian, anak-anak yang luar biasa. Anak-anakku sekalian, sekarang waktunya mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik.
perhatikan tugas yang Pak Rizal kirim ini anak-anakku sekalian. Kalian amati selama 10 menit, kemudian kalian jelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kaitkan dengan Rasul Ulul Azmi. Siapa nama Rasul ini? Kemudian apa mukjizatnya? Kemudian kaitkan juga dengan materi yang sudah diterangkan oleh Pak Rizal tadi. Bisa anak-anakku sekalian? Bisa, Pak. Bisa, bagus. Saya kasih waktu 10 menit mulai dari sekarang. Waktunya selesai, sudah 10 menit. Nah, sekarang Pak Rizal bertanya untuk soal yang nomor 1. Soal nomor 1, Pak Rizal bertanya kepada Mbak Lintang. Silakan menjawab soal nomor 1. Nabi Nuh Bagus. Nabi Nuh Alaihi Mukjizat. salam. alaihi salam mukjizat dapat membuat perahu besar. Bagus. Jadi nomor 1 ini adalah Rasul Ulul Azmi Nabi Nuh alaihi salam. Mukjizatnya adalah membuat perahu yang sangat besar untuk menyelamatkan Umatnya. kaumnya ketika terjadi Banjir besar. banjir besar. Yang terakhir yaitu siapa ini? Silakan Mbak Nadia. Rasul Muhammad SAW. Mukjizat Bagus. terbesar Muhammad adalah Al-Quran. Pinter sekali. Yang terakhir adalah Rasul Ulul Azmi Nabi Muhammad SAW, dan mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengerjakan LKPD ini, Pak Rizal akan memberikan tugas kepada kalian. Apa itu tugasnya? Seperti biasa, anak-anakku sekalian nanti menjawab soal yang akan Pak Rizal kirim melalui grup WhatsApp kelas. Jadi ini soalnya nanti kalian kerjakan jam 1, Pak Rizal akan menunggu jawabannya. Ya, jangan ditaruh di grup tapi dijapri kepada Pak Rizal supaya temannya nanti tidak mencontek. Selanjutnya, sampailah kita pada kesimpulan materi. Anak-anakku sekalian, percaya kepada Rasul itu hukumnya apa anak-anakku sekalian? Wajib, pinter. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada berapa anak-anakku sekalian? 25. Selanjutnya, ada berapa Rasul yang menerima kitab suci? 4. Dan yang terakhir, perwujudan iman kepada Rasul Allah bisa kita lakukan dengan mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan. Contohnya dengan kita beribadah, kemudian kita belajar, dan kita membantu ibu di rumah. Anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari Rasul-Rasul Allah ini, ya, kita harus semakin yakin. Jadi hati kita, lisan kita, perbuatan kita harus kita arahkan untuk semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus percaya dan yakin. Jangan sampai kita tidak percaya. Semua yang tadi kalian sebutkan, kegiatan harian itu sudah menunjukkan bahwasanya anak-anakku sekalian sudah percaya kepada Rasul Allah, yaitu kalian mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk. Artinya anak-anakku di sini sudah menjadi anak-anak yang cerdas, pandai, dan anak-anak yang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, sampailah pada yang terakhir. Jadi pelajaran kita selesai. Saya selaku guru agama mengingatkan kepada anak-anakku sekalian agar 1, selalu rajin dalam beribadah. Kemudian belajar juga harus tetap rajin, meskipun sekarang kita masih belum bisa tatap muka.
Selanjutnya, ingat anak-anakku sekalian, selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Makan makanan yang bergizi dan selalu membantu kedua orang tua. Sekarang pembelajaran ini kita akhiri dengan berdoa. Pak Rizal yang akan memimpin. Semuanya siap? Ya. Mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari Pak Rizal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.